Sekarang kita akan mempelajari mengenai MariaDB. Apa itu MariaDB? MariaDB adalah sebuah database relasional yang banyak digunakan saat ini. Kenapa MariaDB ini banyak digunakan? Karena sifatnya yang open source. Nah, kalau kita lihat, MariaDB adalah turunan dari MySQL. Jadi orang-orang yang mengembangkan MariaDB dulunya adalah sebuah komunitas yang mengembangkan MySQL. Kalau kita lihat di situs resminya, nah ini MariaDB. MariaDB akan selalu open source seperti ini. Kemudian MariaDB ini diturunkan dari MySQL. Nah, dulunya ini adalah MySQL ini. Karena MySQL sudah diakuisisi oleh Oracle dan sifatnya sudah tidak open source lagi, hanya bagian yang community-nya saja, dan ini sudah semakin tertutup. Ini sudah komersial, kemudian ini juga sudah komersial. Jadi sekarang banyak pengembang beralih yang tadinya menggunakan MySQL, sekarang beralih ke MariaDB. Nah, kalau kita lihat di sini MariaDB masih tetap berpegang yaitu open source. Kita bisa mendownload MariaDB dari tab downloadnya bagian ini. Ini tinggal diklik saja. Kemudian ketika file installernya sudah dapat, kita tinggal install saja. Saya rasa proses installnya ini cukup mudah ya. Tinggal next saja. Nah, kita tidak akan terlalu jauh membahas mengenai teori gimana MariaDB dan MySQL. Nah, kita lihat saja kalau misalkan kita terlalu banyak teori, biasanya malah tambah pusing. Nah, jika Anda sudah selesai melakukan install, nanti Anda bisa lihat di start menu. Ini saya menggunakan Windows. Kalau Anda menggunakan selain Windows mungkin agak sedikit berbeda. Kita lihat di start menu pada bagian MariaDB. Nah, ini MariaDB. Jika dilihat, ada dua buah tools yang bisa kita gunakan di sini. Ada HDSQL dan MySQL CMD. Nah, keduanya ini sama saja. Hanya saja kalau misalkan kita menggunakan CMD, semuanya harus full script. Jadi tidak ada GUI yang bisa kita klik-klik seperti di menu-menu seperti itu. Nah, kalau menggunakan HDSQL, nah ini lebih mudah dan kita lebih cepat ketika mendevelop sebuah project gitu. Nah, kita akan lihat dari kedua tampilan yang berupa GUI dan berupa CMD. Kita lihat yang CMD-nya dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita masukkan password yang kita gunakan ketika pertama kali kita install. Nah, sini. Nah, tampilannya seperti ini. Contohnya, saya coba menampilkan seluruh database. Nah, seperti ini. Nah, kalau di CMD, ini semuanya harus full script. Nggak bisa kita ngeklik gitu, nggak bisa. Kemudian saya coba gunakan latihan. Nah, sudah terseleksi. Kemudian saya tampilkan tabelnya. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti itulah gambarannya kalau kita menggunakan CMD. Nah, saya close dulu yang CMD. Dan sekarang kita masuk ke yang GUI-nya. Ini. Kita klik. Nah, tampilan awal ketika kita akan memasuki HDSQL ini, kita disuguhkan admin untuk input. Network tipenya kita menggunakan apa? Nah, kebetulan di sini saya menggunakan MySQL defaultnya karena pas install saya memberi nama MySQL. Kemudian host IP-nya, kemudian usernya, passwordnya, dan portnya. Nah, kira-kira ini yang saya gunakan ketika saya install tadi. Kemudian tinggal di open saja. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini.
Nah, ini tampilan awal ketika kita masuk Heidi SQL. Prinsipnya sama dengan yang CMD tadi, kita bisa menggunakan full script ataupun menggunakan GUI tool di sini. Contohnya tadi show. Nah, seperti ini. Ini kita bisa gunakan juga. Tuh, keluar semua sama persis. Kemudian saya menggunakan use. Tekan yang ini. Nah, sama. Kemudian saya gunakan. Nah, ketika barusan saya menggunakan use, nah ini udah terseleksi nih yang bagian latihan ini. So, table. Nah, sama juga udah bisa keluar. Nah, sebenarnya ini keuntungannya kalau kita menggunakan GUI, kita bisa bagi Anda yang tidak suka dengan script bisa langsung di sini. Kita tinggal diklik saja bagian tree-nya sini. Kemudian kelihatan nih tabelnya apa saja. Kemudian kita bisa lihat misalkan tabel barang ini datanya ada apa, kemudian fill-fillnya apa saja bisa kelihatan langsung. Beda dengan CMD tadi. Kalau CMD kan kita harus selalu menggunakan script. Contohnya misalkan di sini describe mengenai barang misalkan. Nah, kalau di CMD harus seperti ini. Nah, kalau di GUI-nya kita tinggal klik tabelnya, udah ketahuan apa aja yang digunakan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ke depan kita akan lebih banyak belajar mengenai ini. Kita akan buat tabel, mengisi tabel, kemudian query join, dan lain sebagainya.